Bab 787 4 Segel Kuno Raja Dewa. Erik Kin terbang keluar dan hampir tidak mendarat stabil. Darah mengalir seketika dan mewarnai pakaiannya. Taktik Thompson tadi, guru dapat menggunakan jurus penyingkat jarak untuk memecahkannya. Bahkan wajah Davison Su tiba-tiba memburuk. Dia juga menemukan bahwa Erik Kin berada dalam kondisi yang salah saat ini. Erik Kin sepertinya tidak bisa menggunakan kekuatan Reiki. Jika Thompson Feng juga masih ragu sebelumnya, maka sekarang sudah hampir pasti. Terjadi keributan di kerumunan. Mengetahui bahwa beberapa kali sebelumnya Erik Kin bertarung melawan orang lain, metode terpentingnya adalah ilmu sihir pertapa abadi. Setelah Erik Kin tidak dapat menggunakan taktik terkuat, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Erik mungkin sudah berakhir. Tidak dapat menggunakan kekuatan Reiki untuk melawan fase kesempurnaan tingkat 6. Tidak ada kesempatan untuk menang. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak heran Penatua Feng begitu yakin, ternyata Erik terluka parah. Mata kepala keluarga Chow berbinar-binar, menoleh untuk melihat ke kepala keluarga Yun, wajahnya menunjukkan sedikit cibiran. Kepala keluarga Yun, sepertinya kamu salah menebak kali ini. Beberapa tetua keluarga Yun sedikit berubah ekspresi. Kepala keluarga Yun malah terlihat sangat tenang, dia menjawab dengan ringan, aku sudah berkata bahwa aku bukan memilih yang kuat, tetapi mengikuti kata hati. Menyinggung keluarga Feng dan keluarga Chow, suatu hari kami, dua keluarga bangkit, keluargamu pasti akan disingkirkan dari 8 keluarga. Kepala keluarga Chow mencibir. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihatnya. Kepala keluarga Yun menyipitkan mata. Keluarga Yun memang sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa adalah keluarga yang paling direndahkan di antara 8 keluarga. Tapi itu tidak berarti bahwa keluarga Yun bisa menyerah atas ketekunannya. Erik adalah dermawan keluarga Yun, keluarga Yun akan mendukungnya sampai akhir. Keluarga Yun lemah, tetapi punya tekad kuat. Kepala keluarga Yun berekspresi tegas, dan perkataannya kuat. Sebentar lagi Thompson akan membuatmu melihat betapa konyolnya berpegangan kuat di depan kekuatan absolut. Kepala keluarga Chow mencibir dan pergi. Sepertinya tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Thompson Feng menjilat sudut bibirnya, menatap Erik Kin dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu mengecewakan aku. Awalnya kupikir kamu masih bisa melawan aku dengan hasil seri, tapi tidak terpikir kalau kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Siapa orang yang tidak berguna tidak dikatakan melalui mulut. Erik Kin menghentikan lukanya dengan ekspresi tenang. Mulutmu cukup keras, untuk itu aku akan mengirimmu ke dunia kematian sekarang. Membunuhmu dengan tindakan. Thompson Feng meraung, pedangnya tiba-tiba bersinar tajam. Hembusan angin kencang mengelilingi seluruh tubuh, dan tubuh Thompson Feng melayang perlahan, sangat ringan dan gesit. Teknik pisau keluarga Feng adalah metode pamungkas. Tubuh Thompson Feng berguncangan dan bergegas maju tiba-tiba. Erik Kin berkonsentrasi untuk menghindari. Namun, sosok Thompson Feng sepertinya benar-benar telah berubah menjadi angin yang tak terlihat. Tidak peduli bagaimana Erik Kin mengelak, selalu akan meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya saat cahaya pedang melintasi Erik Kin. Bekas luka di tubuh Erik Kin berangsur-angsur tambah, tampak tidak berdaya, dan ekspresi menyeringai di wajah Thompson Feng menjadi lebih intens. Putra Suci Zhang, pertempuran ini sepertinya akan berakhir lebih awal. Kepala keluarga Feng menunjukkan sentuhan kepuasan dan memandang Julio Zhang di samping. Belum tentu. Julio Zhang mengalihkan pandangannya dari lapangan, dia melirik kepala keluarga Feng, dan tersenyum dalam. Putra Suci Zhang, kamu punya pendapat lain. Kepala keluarga Feng mengerutkan kening. Apa kamu tidak menyadari sesuatu? Julio Zhang berkata enteng. Apa? Kepala keluarga Feng tercengang.
Julio Zhang tidak berbicara, tetapi membuat beberapa jejak dengan jari-jarinya di udara. Dan inilah jalan yang selama ini dihindari oleh Eric Qin. Wajah kepala keluarga Feng sedikit berubah, baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun Eric Qin tampak mengelak, dia selalu berada dalam kisaran perkiraan. Apa yang dia lakukan? Kepala keluarga Feng merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan dia tiba-tiba mengembangkan kerohanian. Lalu dia terkejut. Baru ketika Julio Zhang mengingatkannya, dia memperhatikan bahwa di beberapa lokasi di mana Eric Qin lalui, tiba-tiba ada beberapa tanda aura yang menekan ekstrim, yang tersembunyi dalam-dalam. Dan aura dari tanda itu membuatnya merasakan kekuatan kuat. Cepat mundur. Kepala keluarga Feng berteriak. Thompson Feng terkejut sesaat, tidak paham kenapa. Tapi saat ini, mata Eric Qin berbinar tajam. Kunci. Dia berseru. Di sekitar Thompson Feng, tiba-tiba tanah bergetar, mengeluarkan 4 jejak sinar secara tiba-tiba, dan kemudian 4 energi dan cahaya muncul dari tanah, seperti naga berkepala 4 yang menerobos keluar tanah, dan bergegas keluar dengan raungan. Kemudian, energi itu tiba-tiba bergegas ke tengah ke arah Thompson Feng. Dalam sekejap mata, kekuatan itu seperti tumbuhan jalar, menjerat kaki dan tangannya, dan secara tak terduga mengikat Thompson Feng dengan kuat, membuatnya sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. 4 segel kuno Raja Dewa keluar bersamaan. Apa ini? Seseorang terkejut. Eric Qin tidak memiliki Reiki, bahkan tetap memiliki taktik yang tidak kalah dengan pertapa abadi. Sepertinya adalah teknik rahasia pemurnian tubuh kuno. Eric ini ternyata menguasai teknik tersebut. Seseorang terkesiap. Si brewok yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bukan hanya 4 segel kuno dewa, tapi juga segel transformasi energi lembut. Si brewok pernah menduga bahwa Eric Qin mungkin memiliki lebih dari 4 segel kuno dewa, tetapi itu semua adalah energi kuat. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu 7 hari, Eric Qin juga akan menyempurnakan energi lembut menjadi segel. Wajah Thompson Feng memerah, seluruh reiki tubuh melonjak gila-gilaan, berusaha keras menghancurkan keempat energi itu. Tapi yang paling khas dari energi lembut adalah ketangguhan. Dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Eric Qin bermata dingin, dan tubuhnya tiba-tiba maju, menuju ke arah Thompson Feng. Di lengannya ada tanda lain yang tiba-tiba meledak. Kali ini energi kuat. Bang! Energi itu seperti guntur, memukul tubuh Thompson Feng. Thompson Feng meraung, energi seluruh tubuhnya meledak, sepenuhnya menahan pukulan itu. Hanya begitu saja. Thompson Feng berkata dengan bangga. Bagaimana dengan pukulan kedua? Eric Qin mencibir, wajahnya berubah drastis. Eric Qin masih memiliki segel. Bang! Eric Qin membuka segel kuno Raja Dewa lagi, dan energi dari segala arah berkumpul, membentuk pusaran besar, dan memukul ke tubuh Thompson Feng. Kali ini, tulang di sekujur tubuh Thompson Feng berderak dan bergetar, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan energinya tiba-tiba menjadi lemah. Situasi berubah seketika. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri, masing-masing menatap lurus. Jika Eric Qin memiliki tanda ketiga, tubuh Thompson Feng pasti akan hancur. Tapi apakah Eric Qin memiliki segel kuno Raja Dewa ketujuh? Si brewok sangat gugup. 7 segel kuno dewa adalah batas fisik Eric Qin saat ini. Selain itu, mata Julio Zhang berbinar tajam. Dia tiba-tiba melihat kepala keluarga Feng yang gugup, sambil tersenyum. Pil mulia keluarga Feng, pil pengembali energi, apakah Thompson Feng memilikinya? Kepala keluarga Feng terkejut, dia belum sempat mengatakan apa-apa saat itu juga. Pukulan ketiga. Eric Qin meraung, dan segel terakhir di lengannya pecah. Dalam seminggu, Eric Qin mengumpulkan 7 segel kuno dewa. Pada saat ini,
Segel kuno Raja Dewa terakhir pecah seketika. Erikin meraih udara, dan energi agung dari segel kuno Raja Dewa terkondensasi menjadi tombak tajam di tangannya dalam sekejap mata. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.